warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sabila dari kelas 3A dengan NIM 44432200061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia sel perairan dengan materi antioksidan. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun family Solanum menggunakan metode reduksi radikal bebas DPPH. Langsung saja masuk ke pendahuluannya. Nah, manusia dapat memproduksi senyawa-senyawa yang dapat berperan aktif dalam menanggulangi radikal bebas, seperti enzim, superoksida, dismutase, dan glutation, namun jumlahnya sering sekali tidak mencukupi. Nah, itu dibutuhkan asupan makanan yang banyak mengandung antioksidan seperti vitamin C, E yang beta-karoten maupun antioksidan, sehingga dapat melindungi dari serangan radikal bebas. Sumber antioksidan alami ini dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran seperti anggur, tomat, buah cipuk, dan yang lain-lain. Langsung saja masuk ke metode. Untuk metodenya sendiri yaitu menguji adanya aktivitas antioksidan yang dapat menggunakan metode DPPH. Pengamatan terhadap penangkapan radikal DPPH sendiri itu dapat dilakukan dengan mengamati penurunan absorbansinya. Hal ini dapat terjadi karena adanya reduksi radikal dan antioksidan atau bereaksi dengan senyawa radikal lainnya. Untuk metodenya kita lanjut dengan yang pertama yaitu dengan cara prepasi sampel. Pembuatan ekstrak daun masing-masing dilakukan dengan cara ekstraksi metode perkolasi menggunakan etanol 70% selama 3 hari dengan perbandingan pelarut atau simplicia dengan 3:1. Untuk metode yang kedua yaitu dengan screening fitokimia. Screening fitokimia itu dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis atau yang bisa disebut KLT dengan fase diam silika gel GF254 yang telah diaktifkan dengan fase gerak setiap uji. Ekstrak ditotolkan pada batas bawah fase diam dan dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak yang telah dijenuhkan. Nah, untuk metode ketiganya yaitu menggunakan uji aktivitas antioksidan. Yang pertama, pembuatan larutan DPPH dengan 0,004%. Ditimbang 6 mg serbuk DPPH, diencerkan dengan metanol PA dalam labu ukur 150 ml, dibuat dengan konsentrasi 40 ppm. Yang kedua, screening panjang gelombang maksimal. Larutan DPPH 0,04% di vortex lalu dibiarkan 30 menit. Diukur pada spektrum UV sehingga diperoleh panjang gelombang maksimal dan nilai absorbansinya. Dan yang ketiga yaitu uji aktivitas antioksidan secara kuantitatif. Larutan kontrol positif vitamin C dibuat larutan induk 10 ppm dan diencerkan hingga diperoleh larutan seri yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Larutan sampel uji berupa ekstrak dibuat larutan induk 120 ppm dan diencerkan hingga diperoleh larutan seri 10, 30, 60, 90, dan 120 ppm. Selanjutnya yaitu pengukuran absorbansi sampel. Setelah dilakukan yang tadi, kita melakukan uji vitamin C dan digunakan pipet 2 ml ditambahkan 2 ml DPPH 0,004% di vortex dan dibiarkan di suhu kamar selama 30 menit. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang optimumnya. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu hasil nilai RF ketiga ekstrak menunjukkan bahwa semua ekstrak daun positif mengandung senyawa flavonoid, saponin, polifenol, dan tidak memiliki senyawa tanin. Pengujian antioksidan secara kuantitatif dilakukan dengan metode DPPH. Metode pengujian dilakukan dengan metode uji DPPH menggunakan 2,2 difenil, 1 pikrilhidrazil yang merupakan sumber radikal bebas sendiri. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang lainnya ini.
Gambar 2 ini menunjukkan hasil uji kromatografi lapis tipis atau KLT daun takokak, Solanum torfum schwarz, A. flavonoid, betanin, C. saponin, D. polifenol di bawah UV 366, 254, dan sinar tampak. Untuk gambar ketiganya yaitu hasil uji kromatografi lapis tipis KLT daun tomat Solanum lycophyllum L untuk identifikasi A. flavonoid, betanin, C. saponin, D. polifenol di bawah UV 366, 254, dan sinar tampak. Nah, ini untuk A, B, C, D-nya. Untuk A, B, C, D-nya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ekstrak etanol daun family Solanum positif mengandung senyawa flavonoid, saponin, polifenol, dan tidak memiliki senyawa tanin. Ekstrak etanol daun ciplukan atau Physalis anguata L memiliki aktivitas antioksidan kuat dengan nilai LC50 yaitu 64,78 kurang lebih 0,24 ppm. Ekstrak etanol daun tomat atau Solanum lycophyllum L memiliki aktivitas antioksidan kuat dengan nilai LC50 yaitu 81,78 kurang lebih 0,27 ppm. Ekstrak etanol daun takokak Solanum torfum schwarz memiliki aktivitas antioksidan sedang dengan nilai LC50 yaitu 105,80 atau kurang lebih 0,43 ppm. Untuk daftar pustakanya saya menggunakan jurnal ini. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.